Wah, 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 kayaknya ada yang makin panik nih. Presiden Prabowo emang nggak pernah main-main dalam memberantas para koruptor. Beliau sudah nggak tahan lagi. Rakyat pun sudah sangat ingin RUU perampasan aset segera disahkan. Tapi mengapa seolah-olah DPR mengulur-ngulur waktu terus. Lantas, apakah langkah yang akan diambil oleh Presiden Prabowo? Ya udah, biar lebih jelas, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini Tiang Politik. Baik, begini, ini pertanyaan terkait dengan RUU perampasan aset ya. Jadi kita ketahui bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan dan meminta kepada DPR untuk segera membahas rancangan undang-undang ini. Dan seperti kita ketahui, RUU ini kan sebenarnya sudah diajukan pada masa pemerintahan Pak Jokowi pada tahun 2023 yang lalu. Dan dalam surat Presiden juga sudah menunjuk pada waktu itu Menteri Menko Polhukam, Pak Mahfud, dan Menteri Pak Yasona Lawli, Menkumham pada waktu itu, dan satu lagi menteri saya lupa ya, untuk mewakili Presiden membahas RUU ini. Hanya kan sampai sekarang RUU itu belum dibahas oleh DPR. Dan karena itu Pak Prabowo menegaskan juga kepada Pak Ibu Puan Maharani supaya DPR segera mengambil langkah membahas RUU ini. Pernahkah Anda berpikir, mengapa aturan yang mengatur hajat hidup ratusan juta rakyat bisa disahkan dalam waktu sekejap, bahkan diketuk palu menjelang tengah malam? Tapi aturan untuk menyita harta koruptor harus ditunda bertahun-tahun dengan alasan butuh kajian mendalam. Perampasan aset dan pihak pertama memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas pihak dulu. Namun kita awalnya tidak akan tergesa-gesa, kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Banyak yang berargumen aturan ini terlalu ekstrim dan bisa menjadi alat politik. Sementara yang lain menilai ini adalah satu-satunya cara agar negara tidak bangkrut dirampok. Di video ini, kita akan bedah sistem hukum yang paling ditakuti oleh pejabat kaya raya dan mengapa aturan ini bisa membuat seorang koruptor seketika menjadi tidak punya apa-apa, bahkan sebelum mereka masuk ke dalam sel tahanan. Simak penjelasannya sampai akhir dan tuliskan di kolom komentar. Apakah Anda berada di tim yang setuju aturan ini segera disahkan, atau Anda melihat ada celah bahaya di dalamnya? Saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara sekalian. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, video ini bukan sekedar menyajikan informasi atau berita. Video ini adalah ruang diskusi bagi kita, masyarakat sipil yang peduli terhadap transparansi, keadilan hukum, dan masa depan anggaran negara agar tidak terus-menerus bocor ke tangan para mafia anggaran serta oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Jika Anda sudah lelah melihat ketidakadilan, dan jika Anda ingin melihat sistem hukum kita benar-benar tegas dalam memiskinkan pelaku kejahatan keuangan hingga ke akar-akarnya, mari kita tunjukkan bahwa masyarakat tidak sedang diam. Silahkan tekan tombol like sekarang juga sebagai bentuk tanda kehadiran dan dukungan Anda terhadap penegakan hukum yang bersih. Subscribe channel ini agar kita bisa terus mengawal isu-isu publik ini bersama-sama dan bagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp atau media sosial Anda. Semakin banyak masyarakat yang paham dan melek hukum, semakin besar pula pengawasan publik terhadap kebijakan di negara ini. Satu hal yang paling penting, saya ingin tahu dari mana saja kekuatan dan suara masyarakat hari ini berkumpul. Tulis di kolom komentar, dari kota atau daerah mana Anda sedang menonton video ini. Mari kita tunjukkan bahwa dari Sabang sampai Merauke, masyarakat sudah cerdas, bersatu, dan siap mengawal setiap rupiah harta negara agar kembali untuk kesejahteraan rakyat kecil. Sekarang, mari kita bedah poin yang pertama. Teman-teman, sekarang giliran kalian bersuara. Apakah kalian mendukung penuh pengesahan RUU perampasan aset secepatnya atau tidak? Mari sampaikan aspirasi kalian di kolom komentar agar para wakil rakyat mendengar langsung harapan rakyatnya. Mari kita masuk ke poin pembahasan yang pertama mengenai teka-teki lambatnya proses hukum ini di parlemen dan mengapa opsi langkah darurat kini menjadi perbincangan hangat. Jika kita perhatikan secara seksama, ada sebuah fenomena menarik dalam sistem pembuatan hukum di negara kita. Ketika ada sebuah regulasi yang berkaitan dengan kepentingan investasi besar, aturan tersebut seringkali bisa selesai dibahas dan disahkan dalam waktu yang sangat singkat, bahkan tidak jarang diketuk palu menjelang tengah malam saat sebagian besar masyarakat sedang beristirahat.
Namun, situasi ini berbanding terbalik ketika kita berbicara tentang aturan yang dapat menyita harta para pelaku kejahatan keuangan. Rancangan aturan ini sudah terombang-ambing selama bertahun-tahun, berpindah dari satu meja ke meja lain dengan alasan yang selalu sama, yaitu masih memerlukan kajian yang mendalam dan penuh kehati-hatian. Tentu saja, jika kita melihat dari sudut pandang hukum yang objektif, sebuah undang-undang memang harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan pasal karet atau salah sasaran di kemudian hari. Ada kekhawatiran dari sebagian pihak bahwa aturan yang terlalu agresif bisa disalahgunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan. Namun bagi masyarakat awam yang setiap hari menyaksikan pemberitaan tentang fasilitas publik yang terbengkalai, argumen penundaan ini mulai terasa seperti sebuah pembelaan yang dipaksakan. Masyarakat mulai bertanya tentang asas keadilan yang sesungguhnya. Apakah hak asasi para terduga pelaku kejahatan untuk mempertahankan kemewahannya jauh lebih penting daripada hak asasi jutaan anak yang membutuhkan sekolah yang layak, atau hak para petani yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi yang terjangkau? Akibat dari lambatnya respons di gedung parlemen ini, perhatian publik kini beralih kepada kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh pihak istana. Muncul sebuah desakan agar presiden mengambil langkah berani dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang biasa kita sebut sebagai Perpu. Bagi orang awam, anggaplah Perpu ini sebagai tombol darurat yang hanya boleh ditekan oleh kepala negara ketika kondisi negara sudah dianggap mengalami kegentingan yang memaksa, di mana jalur pembuatan hukum biasa dinilai sudah tidak mampu lagi mengejar kerusakan yang terjadi. Pertanyaannya, apakah kondisi penyelewengan anggaran di negara kita saat ini sudah masuk dalam kategori darurat? Jika kita bertanya kepada para pembuat kebijakan, mereka mungkin akan menjawab bahwa semuanya masih bisa didiskusikan secara normatif melalui rapat-rapat yang panjang. Namun jika pertanyaan itu diajukan kepada masyarakat kecil, kepada para orang tua yang kebingungan mengatur uang belanja karena harga kebutuhan pokok yang tidak stabil, atau kepada generasi muda yang semakin sulit mendapatkan lapangan kerja karena efisiensi ekonomi yang terhambat oleh praktik pungutan liar, maka jawabannya sudah sangat jelas. Kebocoran anggaran negara ini bukan lagi sekedar masalah administrasi, melainkan sebuah kebakaran besar yang sedang melalap hak-hak kesejahteraan rakyat setiap detiknya. Melalui sudut pandang inilah, penggunaan Perpu dianggap bukan sebagai tindakan yang otoriter, melainkan sebuah tindakan penyelamatan yang logis demi melindungi masa depan seluruh warga negara. Teman-teman, kita sebagai rakyat kadang dibuat sangat bingung. Mengapa RUU perampasan aset sulit sekali disahkan? Sebenarnya siapa yang takut jika undang-undang ini disahkan? Coba tulis opini tajam kalian di kolom komentar, teman-teman. Mari kita berdiskusi dengan akal sehat. Memasuki poin pembahasan berikutnya, mari kita bedah jantung dari seluruh perdebatan ini, yaitu sebuah sistem yang menjadi alasan utama mengapa aturan baru ini begitu ditakuti oleh mereka yang memiliki kekayaan tidak wajar. Sistem ini dikenal dengan istilah pembuktian terbalik. Istilah hukumnya mungkin terdengar rumit bagi orang awam, namun logika di baliknya sebenarnya sangat sederhana, adil, dan mematikan bagi siapa saja yang terbiasa menyembunyikan aset hasil penyelewengan. Untuk memahami mengapa sistem ini dinamakan pembuktian terbalik, kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana hukum konvensional di negara kita bekerja saat ini. Dalam aturan yang berlaku sekarang, jika ada dugaan bahwa seorang pejabat melakukan korupsi atau menerima suap, beban kerja sepenuhnya berada di pundak aparat penegak hukum, seperti jaksa atau polisi. Merekalah yang harus bekerja ekstra keras, memeras keringat selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mencari bukti dokumen yang sah, melacak aliran dana yang sengaja dibuat rumit, hingga memeriksa puluhan saksi. Sementara itu, pihak yang dicurigai cukup diam, memasang muka tembok, dan berlindung di balik asas praduga tak bersalah sambil menantang penegak hukum untuk membuktikan kesalahan mereka. Dalam banyak kasus kejahatan kerah putih, mencari bukti fisik itu sangat sulit karena uang hasil penyelewengan bisa dengan mudah diputar ke perusahaan bayangan, diubah menjadi aset atas nama orang lain seperti sopir atau asisten rumah tangga, atau bahkan dilarikan ke luar negeri. Akibatnya, proses hukum seringkali menemui jalan buntu, dan terduga pelaku bisa melenggang bebas sambil tetap memamerkan kekayaannya di depan mata publik yang terluka. Nah, sistem pembuktian terbalik hadir untuk memutarbalikkan logika kuno tersebut hingga 180 derajat. Lewat aturan baru ini, beban pembuktian tidak lagi berada di tangan negara, melainkan berpindah total ke pundak pemilik aset itu sendiri.
Negara melalui pengadilan cukup melihat adanya ketidakwajaran, lalu bertanya secara resmi kepada yang bersangkutan. Sebagai contoh, jika seorang pejabat memiliki gaji resmi 10 juta rupiah sebulan, namun di dalam garasi rumahnya berjajar mobil-mobil sport mewah senilai miliaran rupiah dan rekening banknya membengkak tanpa asal-usul yang jelas, maka pejabat tersebut wajib berdiri di depan hakim untuk membuktikan dari mana semua kemewahan itu berasal. Disinilah letak keadilannya. Pejabat tersebut harus membawa bukti-bukti yang sah secara hukum. Jika dia mengeklaim bahwa rumah mewah itu adalah hasil warisan, dia harus menunjukkan surat warisan yang legal. Jika dia mengatakan itu adalah hasil keuntungan dari bisnis sampingan, dia wajib menunjukkan laporan keuangan dan bukti potong pajak yang valid. Namun, jika dia hanya bisa terdiam, berbelit-belit, atau beralasan bahwa itu adalah titipan tanpa dasar yang jelas, maka hukum akan langsung mengategorikan aset tersebut sebagai kekayaan yang tidak sah. Konsekuensinya sangat tegas. Negara tidak perlu menunggu proses peradilan pidana yang panjang atau pembuktian pasal korupsi yang rumit untuk menyita harta tersebut. Aset yang tidak bisa dibuktikan asal-usulnya secara halal akan langsung diambil alih oleh negara demi kepentingan masyarakat luas. Penerapan pasal pembuktian terbalik inilah yang memicu kepanikan massal di kalangan oknum-oknum yang selama ini merasa kebal hukum. Mereka tahu betul bahwa jika aturan ini disahkan, profil kekayaan mereka yang megah tidak akan pernah bisa sinkron dengan slip gaji atau laporan pendapatan resmi mereka. Tiba-tiba saja, seluruh benteng pertahanan yang selama ini mereka bangun dengan menyewa pengacara mahal atau menyembunyikan nama pemilik aset akan runtuh seketika. Kita perlu mempertegas satu hal agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Sistem pembuktian terbalik ini sama sekali bukan bentuk kesewenang-wenangan negara, dan tidak perlu ditakuti oleh siapapun yang bekerja, berbisnis, atau mengabdi secara jujur. Jika seseorang mendapatkan kekayaannya dari hasil keringat yang halal, perdagangan yang bersih, atau investasi yang legal sebelum atau selama menjabat, mereka tinggal menunjukkan dokumen pendukungnya dan masalah langsung selesai saat itu juga. Aturan ini murni dirancang sebagai cermin kejujuran. Dia hanya akan menjadi instrumen yang mematikan bagi mereka yang memanfaatkan jabatan publik untuk memperkaya diri sendiri secara instan sambil mengorbankan hak-hak hidup masyarakat kecil. Melalui mekanisme transparan inilah, kita sebagai warga negara dapat melihat siapa saja yang benar-benar siap bekerja dengan bersih, dan siapa yang sebenarnya ketakutan setengah mati jika harus membuktikan kejujuran mereka di hadapan hukum. Sekarang, kita sampai pada poin pembahasan terakhir yang menjadi muara dari seluruh perjuangan hukum ini, yaitu tentang bagaimana tindakan tegas memiskinan pelaku kejahatan keuangan dapat mengubah total wajah kesejahteraan masyarakat kita. Selama puluhan tahun, kita seringkali disuguhi pemandangan yang mengusik rasa keadilan. Seorang oknum pejabat tertangkap tangan melakukan penyelewengan, divonis hukuman penjara beberapa tahun. Namun setelah masa hukumannya selesai, mereka keluar dan kembali menikmati kehidupan yang serba mewah. Mereka dan keluarganya tetap bisa hidup nyaman 7 turunan, karena harta utama hasil kejahatan tersebut telah diamankan dan disembunyikan dengan rapi di tempat yang tidak tersentuh oleh hukum. Pola seperti ini menunjukkan bahwa hukuman kurungan badan saja terbukti gagal memberikan efek jera yang hakiki bagi para pelaku kejahatan kerah putih. Bagi mereka, kehilangan kebebasan selama beberapa tahun di dalam sel, yang terkadang fasilitasnya masih bisa dinegosiasikan, bukanlah masalah besar, asalkan modal finansial mereka tetap utuh di luar. Oleh karena itu, filosofi utama dari penegakan hukum modern harus diubah secara radikal melalui prinsip yang berfokus pada penyelamatan aset negara terlebih dahulu, tanpa harus bergantung pada proses peradilan pidana yang berlarut-larut. Logika di baliknya sangat taktis. Ketika aset-aset yang tidak wajar itu langsung dibekukan dan disita sejak awal, kita sedang memutus urat nadi kekuatan ekonomi para pelaku kejahatan tersebut. Tanpa modal finansial yang berlimpah, mereka tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk menyewa tim pengacara mahal yang bisa memutarbalikkan fakta, tidak memiliki kemampuan untuk membiayai gaya hidup mewah di tengah penderitaan publik, dan tidak lagi memiliki daya untuk melobi atau menyuap pihak-pihak tertentu demi meloloskan diri dari jerat hukum. Pemiskinan total seakar-akarnya adalah bentuk hukuman yang paling ditakuti, karena ia mengembalikan para pelanggar hukum ke titik nol, memaksa mereka merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh masyarakat kecil yang hak-hak ekonominya telah dirampas. Mari kita bayangkan dampak nyatanya bagi kehidupan sehari-hari orang awam, jika triliunan rupiah uang negara yang selama ini menguap berhasil direbut kembali secara utuh. Dana segar tersebut tidak akan lagi menjadi angka-angka mati di dalam rekening bank di luar negeri,
melainkan langsung masuk ke kas negara dan didistribusikan untuk pembangunan fasilitas publik yang menyentuh rakyat miskin. Kita tidak perlu lagi melihat berita tentang ibu hamil di pelosok desa yang harus ditolak oleh fasilitas kesehatan hanya karena keterbatasan biaya, atau pasien darurat yang telantar karena masalah administrasi. Uang sitaan tersebut bisa digunakan untuk membangun puskesmas dengan fasilitas medis yang mumpuni di setiap kecamatan, memastikan obat-obatan tersedia secara gratis, dan membiayai jaminan kesehatan nasional agar mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Lebih dari itu, anggaran yang berhasil diselamatkan ini dapat dialokasikan langsung untuk memperbaiki jembatan-jembatan gantung yang hampir roboh di pelosok daerah, mengaspal jalanan rusak yang selama ini menghambat urat nadi perekonomian petani, serta menurunkan biaya operasional pendidikan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat sekolah hingga jenjang tertinggi tanpa beban. Petani kita bisa mendapatkan subsidi pupuk yang tepat waktu dan terjangkau, dan generasi muda tidak perlu lagi terjebak dalam lingkaran pengangguran karena pemerintah memiliki ruang fiskal yang sehat untuk membuka lapangan kerja baru yang berbasis pada produktivitas nyata, bukan pada proyek-proyek fiktif yang anggarannya digelembungkan. Negara kita pada dasarnya adalah wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam, subur tanahnya, dan melimpah hasil lautnya. Ketimpangan sosial yang terjadi selama ini bukanlah karena kita kekurangan sumber daya, melainkan karena tata kelola pendistribusiannya yang seringkali bocor di tengah jalan oleh keserakahan segelintir oknum. Mendukung reformasi hukum yang tegas melalui mekanisme pemiskinan koruptor ini bukanlah tentang meluapkan rasa benci kepada orang-orang kaya, melainkan tentang menegakkan keadilan sosial yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Ini adalah upaya kolektif kita sebagai bangsa untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Melalui pengawasan publik yang cerdas, konsisten, dan melek hukum seperti inilah, kita sedang mengawal uang pajak kita agar benar-benar kembali menjadi kesejahteraan yang nyata, demi masa depan anak cucu kita dan demi martabat seluruh rakyat Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan tentang penyelewengan yang seolah tidak pernah ada habisnya, dan di tengah rasa sesak saat menyaksikan kemewahan yang dipamerkan di atas penderitaan orang banyak, kami sebagai rakyat kecil yang setiap hari harus memeras keringat demi sesuap nasi, memilih untuk tidak menyerah pada rasa putus asa. Kami menuliskan dan menyuarakan harapan ini bukan dengan tinta emas di atas kertas yang mewah, melainkan dengan ketulusan hati yang paling dalam. Mengapa? Karena di lubuk hati yang paling dalam, kami masih ingin percaya. Kami masih ingin menaruh harapan bahwa di antara deretan kursi empuk kekuasaan di negeri ini, masih ada nurani yang belum mati. Kami masih ingin percaya bahwa di dalam sistem pemerintahan kita, masih banyak pejabat yang bersih, yang hatinya tidak terbuat dari batu, dan yang tangannya tetap suci dari uang yang bukan menjadi haknya. Harapan kami sebenarnya sangat sederhana, namun dampaknya begitu mendalam bagi kelangsungan hidup berbangsa. Kami merindukan sebuah Indonesia di mana keadilan bukan lagi menjadi barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang memiliki kekuatan finansial. Kami memimpikan sebuah hari di mana rancangan undang-undang perampasan aset bukan lagi sekadar draft berdebu yang tersimpan rapat di dalam laci meja parlemen, melainkan menjadi sebuah palu hukum yang diketuk dengan gagah berani untuk memiskinkan para pengkhianat bangsa. Kami ingin melihat sebuah era baru, di mana hukum benar-benar hadir sebagai pelindung bagi mereka yang lemah dan menjadi pembatas yang tegas bagi mereka yang ingin berbuat sewenang-wenang. Oleh karena itu, dari tempat kami berdiri sebagai warga sipil, kami mengetuk hati nurani para pemimpin organisasi politik dan para ketua umum partai di seluruh penjuru negeri. Kami sangat menginginkan, bahkan mendesak, agar ego kelompok, kepentingan jangka pendek, dan rivalitas politik yang selama ini kerap memecah belah, dapat dikesampingkan demi satu tujuan yang lebih besar, masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Wahai para ketua umum partai, bersatulah. Berdirilah berdampingan dan berikan dukungan penuh, tanpa syarat kepada pemerintah, untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset ini. Tunjukkan kepada ratusan juta rakyat yang telah memberikan suaranya dalam pemilu, bahwa partai politik bukan sekadar mesin pengumpul kekuasaan, melainkan pilar demokrasi yang siap pasang badan untuk membersihkan negeri ini dari kanker korupsi. Jika seluruh kekuatan politik di parlemen dapat bersatu demi undang-undang ini, maka tidak ada lagi celah bagi para mafia anggaran untuk bersembunyi. Persatuan para ketua umum partai dalam mendukung regulasi ini akan menjadi pembuktian sejarah bahwa bangsa kita memiliki komitmen moral yang tinggi untuk bangkit menjadi bangsa yang bersih dan bermartabat. Namun, perjuangan besar ini tidak akan pernah berhasil jika hanya mengandalkan mereka yang berada di atas panggung kekuasaan. Kekuatan utama perubahan sesungguhnya berada di tangan kita,
seluruh elemen masyarakat Indonesia. Di era digital yang berjalan begitu cepat ini, tantangan terbesar kita bukan lagi sekadar menghadapi perbedaan pendapat, melainkan menghadapi gempuran informasi yang tidak jelas kebenarannya. Kita seringkali melihat bagaimana berita bohong atau hoaks murahan sengaja diproduksi dan disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan yang sangat licik, mengadu domba sesama rakyat kecil, memecah belah persatuan, dan mengalihkan fokus kita dari substansi pengawasan hukum. Mereka yang merasa terancam dengan adanya undang-undang perampasan aset tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan menggunakan berbagai cara, termasuk menciptakan kegaduhan informasi agar masyarakat saling curiga dan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Oleh karena itu, mari kita jaga akal sehat kita. Jangan pernah mau diadu domba oleh narasi-narasi murahan yang memecah belah. Kita harus tetap bersatu, memperkuat solidaritas di tingkat akar rumput, dan dengan cerdas menyaring setiap informasi yang kita terima. Persatuan masyarakat adalah benteng pertahanan terakhir bagi keadilan di negeri ini. Mari kita satukan barisan, bulatkan tekad, dan berikan dukungan penuh kepada pemerintah serta para penegak hukum yang sedang berjuang di garis depan demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Kepada Anda, para pejabat dan pemimpin yang sampai detik ini masih memegang teguh sumpah jabatan di bawah kitab suci, kami menitipkan harapan besar dan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Kami tahu betul betapa berat beban yang harus Anda pikul di pundak Anda. Kami memahami betapa sunyi dan penuh tekanan ketika Anda harus memilih berdiri di jalan yang lurus, sementara orang-orang di sekitar Anda mungkin memilih jalan yang gelap dan penuh kompromi. Namun ketahuilah, Anda tidak pernah berjalan sendirian. Setiap kebijakan jujur yang Anda ambil, setiap penolakan terhadap tindakan suap yang Anda lakukan, dan setiap teriakan lantang yang Anda suarakan demi transparansi, adalah napas baru bagi harapan-harapan kami yang hampir padam. Anda adalah pahlawan nyata di masa kini, yang berjuang bukan dengan senjata, melainkan dengan integritas dan kejujuran. Doa yang tulus dari jutaan rakyat kecil senantiasa mengiringi setiap langkah perjuangan Anda. Kami yang tidak memiliki kekuasaan politik atau dana triliunan rupiah ini, mengetuk pintu langit di setiap sujud dan di setiap keheningan malam, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa melimpahkan kesehatan yang paripurna lahir dan batin kepada Anda para pemimpin yang bersih. Semoga Anda selalu diberikan kekuatan, keteguhan hati yang tidak tergoyahkan oleh godaan apapun, serta kejernihan pikiran untuk selalu melihat mana kebijakan yang benar-benar membela kepentingan rakyat dan mana yang hanya sekadar topeng pencitraan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi Anda sekalian dari segala bentuk fitnah, tipu daya, dan ancaman dari pihak-pihak yang merasa kenyamanannya terusik oleh kejujuran Anda. Kami berdoa agar Anda diberikan umur yang panjang dan penuh berkah, sehingga suatu hari nanti, Anda dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebuah pemandangan yang indah, sebuah Indonesia yang bersih, maju, sejahtera, dan disegani oleh dunia karena kekuatan integritasnya, bukan karena kekayaan hasil penyelewengan. Kita harus terus menanamkan keyakinan di dalam hati bahwa kebenaran mungkin bisa mengalami hambatan atau kalah dalam satu atau dua pertempuran regulasi, tetapi kebenaran tidak akan pernah kalah dalam peperangan akhir melawan kebatilan. Perjuangan untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset ini adalah medan tempur harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Jika aturan ini berhasil dilahirkan, itu akan menjadi kemenangan terbesar bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sejarah modern. Itu akan menjadi bukti otentik bahwa kita bukan bangsa yang permisif terhadap kecurangan, melainkan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, kepada para pemimpin yang bersih, tetaplah berani, tetaplah lurus, dan jangan pernah mundur selangkah pun. Di belakang Anda, ada jutaan pasang mata rakyat kecil yang menaruh harapan besar. Ada jutaan tangan yang menengadah ke langit memohon perlindungan untuk Anda. Dan ada jutaan hati yang siap mendukung setiap tindakan tegas yang Anda ambil demi masa depan anak cucu kita. Kita tidak butuh pemimpin yang hanya pandai bersilat lidah. Kita butuh pemimpin yang memiliki nyali besar untuk mengembalikan hak-hak rakyat. Mari kita kawal bersama hingga Indonesia bebas korupsi benar-benar menjadi kenyataan, bukan lagi sekadar jargon di atas baliho kampanye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, gimana tanggapannya? Silakan tulis opini tajam kalian di kolom komentar teman-teman. Tapi saya selalu mengingatkan, jangan mencaci maki siapapun, gunakan bahasa yang baik. Kita tunjukkan bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang cerdas, netizen yang budiman.
Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini, kita berdiskusi dengan akal sehat. Teman-teman, RUU Perampasan Aset merupakan instrumen hukum yang sangat krusial dan sudah lama dinantikan untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi. Selama ini teman-teman, hukuman penjara terbukti belum memberikan efek jera yang maksimal karena para koruptor seringkali masih bisa menikmati kekayaannya setelah bebas, bahkan mengendalikan fasilitas dari dalam tahanan. Teman-teman, penerapan mekanisme pembuktian terbalik dalam RUU ini adalah solusi yang sangat logis. Melalui aturan ini, pejabat yang memiliki kekayaan luar biasa namun tidak sesuai dengan pendapatan resminya wajib membuktikan asal-usul hartanya secara sah. Jika mereka tidak mampu membuktikannya, maka negara berhak mengambil alih aset tersebut untuk dikembalikan kepada rakyat. Teman-teman, pendekatan RUU ini yang langsung berfokus pada penyitaan harta bukan sekedar menghukum orangnya, merupakan jalan keluar yang paling masuk akal untuk memutus urat nadi korupsi. Sikap sebagian oknum parlemen yang terkesan abai dan terus mengulur waktu pengesahan mencerminkan ketakutan sistemik terhadap transparansi kekayaan. Ada standar ganda yang nyata ketika aturan yang menguntungkan kelompok elit bisa disahkan dalam waktu singkat. Sedangkan undang-undang yang bertujuan memiskinkan koruptor sengaja dihambat dengan berbagai alasan. Kita sebagai rakyat hanya bisa bertanya-tanya, kenapa selama bertahun-tahun masih belum bisa RUU ini disahkan. Teman-teman, masyarakat tidak boleh lagi terjebak dalam pengalian isu personal atau perdebatan politik yang sengaja diciptakan untuk memecah belah. Fokus utama kita harus tetap sama, memastikan uang pajak yang dibayar rakyat kembali ke kas negara untuk pembangunan, bukan menguap ke rekening luar negeri para mafia anggaran. Teman-teman, kita sebagai rakyat berharap kepada Presiden Prabowo semoga benar-benar menunjukkan kesungguhannya memimpin gerakan bersih-bersih negeri ini dari posisi paling depan. Dukungan politik terhadap desakan yang disampaikan oleh jajaran pemerintah harus diwujudkan menjadi tekanan nyata kepada partai-partai koalisi di DPR agar segera menyetujui undang-undang ini tanpa kompromi bawah meja. Teman-teman, apabila draft RUU ini terus diboikot atau pasalnya sengaja dilemahkan oleh oknum-oknum, Presiden diharapkan memiliki nyali politik untuk menerbitkan Perpu Perampasan Aset. Korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah sudah sepatutnya dikategorikan sebagai kondisi kegentingan yang memaksa. Teman-teman, Presiden diharapkan mengawal agar undang-undang ini nantinya memiliki batasan nominal yang ketat agar murni menyasar koruptor kelas paus dan mafia tambang, serta mendirikan lembaga pengawas independen yang bersih dari intervensi politik. Dengan begitu, hak-hak rakyat kecil tetap terlindungi sepenuhnya. Rakyat dari berbagai kalangan siap memberikan dukungan sosial dan moral terbesar di belakang Presiden Prabowo, asalkan beliau mau tanpa ragu demi menegakkan keadilan dan mengembalikan harta negara ke tangan rakyat yang telah dijarah oleh oknum-oknum tertentu. Teman-teman, mari kita bersatu, mari kita beri dukungan kepada pemerintah untuk bersih-bersih agar bumi Indonesia terbebas dari korupsi. Jangan mau diadu domba, jangan mudah terprovokasi. Teman-teman, jangan lupa juga dukung channel ini, Tiang Politik, karena channel ini diciptakan untuk tempat kita rakyat kecil bersuara, beropini, dan berdiskusi. Teman-teman, terima kasih. Jangan lupa bagikan video ini ke grup WhatsApp kalian agar gerakan kita semakin besar, agar narasi
persatuan kita semakin masuk ke pelosok-pelosok negeri. Dari perkotaan sampai perdesaan, mari kita gaungkan narasi persatuan. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Saya host Tiang Politik, undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, see you next time. Merdeka!